boleh datang di rumah Tuhan, kami boleh menikmati, kami bisa memuji Tuhan yang layak menerima pujian kami. Bahkan di pagi hari yang indah ini Engkau berkenan untuk berbicara kepada setiap kami. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan hati kami, pikiran kami, hidup kami. Sungguh-sungguh Tuhan, pimpin kami bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan yang belajar kebenaran firman Tuhan. Kami menghidupinya dan nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita bisa sama-sama berkumpul merenungkan firman Tuhan. Saudara, perenungan kita hari ini berasal dari Ibrani 11 dan di beberapa buku, di beberapa bacaan biasanya itu Ibrani 11 disebut sebagai the Hall of Faith gitu. Jadi kalau biasanya kita masuk ke dalam museum, terus kita akan lihat banyak gambar-gambar yang seirama begitu gambarnya. Nah, kurang lebih tuh seperti itu. Jadi akan lihat bahwa orang-orang ini beriman. Nah, biasanya itu disebut dengan Hall of Faith. Nah, saudara, kita akan lihat bersama-sama bagaimana perenungan kita yang panjang lebar mengenai Yesus Sang Imam Besar itu bisa berlanjut sampai ke perkara iman. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, anak dari penginjil Eunice Clive yang besar itu lagi main dengan adiknya, terus kemudian dia nyanyi lagu panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuh, dia lagi main sama adiknya, tidak ada yang ulang tahun, tapi dia nyanyi lagu itu. Saudara, saya sangat tergelitik waktu dia nyanyikan lagu itu, karena biasanya kan kalau dengar lagu ini, itu karena ada orang yang ulang tahun gitu. Dan biasanya itu adalah part dari wishes-nya kita gitu. Kita berharap nih orang yang ulang tahun, kalaupun dia tambah usia 1 tahun, tapi umurnya tetap panjang gitu. Nah, terus kemudian jadi lagu ini tuh sebenarnya sangat-sangat unik dan sangat menarik. Saudara, kalau mau dipikir apa bagusnya punya umur yang panjang di tengah-tengah dunia yang kayak begini. Kalau dunianya bagus, indah, semua aman, damai, ya panjang umur mah juga tidak apa-apa gitu. Tapi kan dunia ini sangat-sangat penuh dengan kekacauan gitu. Nah, tapi kemudian berikutnya lagu ini diikuti dengan satu pengharapan kuat imannya di dalam Tuhan. Nah, saudara, kenapa iman itu harus semakin kuat? Nah, mari kita lihat beberapa potongan ayat dari Ibrani 11. Saudara, ini bagian yang panjang, ada 40 ayat, jadi saya tidak bacakan semua. Harap Bapak Ibu bisa baca lebih dalam di rumah masing-masing. Nah, saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Nah, ini mulai muncul Hall of Faith-nya. Jadi sudah mulai muncul tokoh-tokohnya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar, karena Allah berkenan kepada persembahannya itu, dan karena ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok diangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, lompat ke 32, apalagi yang harus aku sebutkan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat,
mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati oleh karena kebangkitan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Saudara, ini contoh-contoh dari iman. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesengsaraan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, surat Ibrani, kalau kita baca, kalau kita telaah, itu surat yang sangat-sangat menarik, saudara. Sangat-sangat indah gitu. Kalau dibandingkan dengan beberapa surat perjanjian baru lainnya, ya beda lah, begitu ya, beda. Saudara, surat ini lebih tepat kalau disebut sebagai sermonic letter. Jadi surat yang memang isinya itu khotbah, gitu. Khotbah. Nah, karena dia khotbah, jadi sebenarnya inti dari percakapan yang begitu panjang lebar itu kurang lebih kalau disarikan menjadi seperti ini. Ya, sampai yang pasal 11 ini ya. Kristus jauh lebih besar dari segala-galanya. Jauh lebih besar dari malaikat, jauh lebih besar dari imam besar, jauh lebih besar dari Musa, jauh lebih besar dari hukum Taurat bahkan. Maka karena Kristus yang paling besar, jangan meninggalkan iman di dalam Kristus. Saudara, penting sekali bagi penulis surat Ibrani membawa pesan seperti ini karena penerima surat itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, kalau baca di pasal sebelumnya 10:32 ayat 32 sampai 33 itu kita akan melihat bahwa penerima surat itu pernah menghadapi olok-olok. Ngerti ya, saudara? Diolok-olok. Gitu. Dicerca, dipertontonkan di depan umum, dibuat sangat menderita. Karena apa? Karena mereka bilang, saya ini orang Kristen, saya pengikut Kristus. Dan karena itu mereka kemudian diperlakukan dengan sangat-sangat tidak adil. Saudara, coba bayangkan posisi mereka ini. Yang mana lebih baik bagi mereka? Yang mana lebih mudah bagi mereka? Tetap bertahan di dalam iman kepada Kristus tetapi diperlakukan sangat-sangat buruk, atau lari daripada iman? Ngapain? Ikut Tuhan kok menderita begini gitu. Sangat-sangat lebih mudah untuk mereka kemudian berkata, saya tidak mau gitu. Ku tinggalkan saja imanku. Ngapain saya diperlakukan seperti ini? Nah, saudara, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah itulah, maka penulis memberikan arahan bahwa jemaat itu perlu mempertahankan iman kepada Kristus. Nah, saudara, sebelum kita lihat saudara-saudara kita yang di perjanjian lama itu, nah penting untuk kita melihat sebenarnya apa sih iman itu. Nah, saudara, secara sederhana iman punya arti kepercayaan, keyakinan, keteguhan hati kepada sang objek iman gitu. Jadi kalau kita bilang saya beriman berarti saya percaya, saya yakin kepada siapa? Kepada objek iman. Gitu. Objeknya adalah ya Kristus gitu. Nah, yang sangat menarik adalah karena Kristus itu bukan hanya objek iman. Jadi bukan hanya kepadanya kita beriman, tetapi karena Dia kita bisa beriman. Itu. Jadi sebegitunya loh Kristus itu. Nah, saudara, iman yang memimpin kita untuk menyadari saya ini orang berdosa, tetapi saya diselamatkan oleh Kristus yang berkorban bagi saya. Iman yang meneguhkan hati kita bahwa sekalipun hidup sulit, kita bisa yakin Allah itu memperhatikan dan Dia berjalan bersama-sama dengan saya. Iman juga yang menyadarkan kita bahwa dunia ini diciptakan Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, kita ini tidak bisa membayangkan yang mana itu tidak ada. Gitu. Tetapi dari yang tidak ada itu Allah membuatnya menjadi ada. Maka saudara, implikasi praktisnya
Meski dunia ini sedang sangat-sangat bermasalah, sangat gonjang-ganjing, penuh dengan perkara begitu, kita bisa 100% bersandar kepada Allah di dalam iman kepada Kristus. Nah, saudara, sewaktu memberi nasihat untuk tetap beriman kepada Kristus, penulis surat Ibrani itu kemudian memaparkan kepada para penerima surat yang tadi itu loh, tokoh-tokoh dari perjanjian lama. Contoh-contoh orang yang beriman kepada Allah meskipun mereka itu sedang menghadapi berbagai kesulitan di dalam hidup mereka. Saudara, saya perlu menyampaikan disclaimer terlebih dahulu gitu. Wanti-wanti gitu ya. Saudara, penulis surat Ibrani itu sama sekali tidak bermaksud supaya pembaca surat itu jadi fans fanatik dari tokoh-tokoh yang disampaikan. Oh, nanti kalau muncul Musa terus habis itu dia bilang begini, wah saya mau seperti Musa. Gitu. Hebat nih Musa nih, dia pimpin bangsa Israel, saya mau juga deh seperti Musa. Atau lihat Daud, saya mau punya iman seperti Daud. Saudara, bukan itu tujuan dari penulis. Justru yang penulis itu mau paparkan adalah tujuannya supaya penerima surat itu menyadari bahwa mereka itu tidak pernah sendiri di dalam perjalanan iman. Gitu. Dan bahkan di dalam segala hal ada Allah yang bersama-sama dengan mereka. So mari kita lihat dengan mendalam kisah Allah di dalam hidup orang-orang ini. Nah, saudara, kalau baca itu semua nama-nama yang dipaparkan tuh tidak asing gitu. Habel, Henok, Nuh dan lain sebagainya. Saudara, kita lihat yang Habel. Ayat 4 itu bilang begini, karena iman maka Habel mempersembahkan persembahan yang diperkenan oleh Allah. Saudara ingat ya kisah ini, Habel mempersembahkan ternak, lalu kemudian kokonya si Kain itu mempersembahkan hasil tanah. Lalu kemudian Allah itu berkenan kepada persembahannya Habel, tetapi tidak berkenan atas persembahan Kain. Karena iri hati maka kemudian dia matiin adiknya. Saudara, karena iman, Habel itu bisa mempersembahkan sesuatu yang lain daripada kokonya. Persembahan yang Habel berikan itu merujuk kepada persembahan diri Kristus. Satu peristiwa yang masih jauh ke depan, tetapi ia dan juga dia tidak tahu pasti, tetapi karena iman dia beri persembahan yang diperkenan oleh Allah. Saudara, hasil dari persembahan itu dia dipatiin sama saudaranya karena iri. Saudara, ini bukan perkara masalah satu mempersembahkan daging, satu mempersembahkan hasil tanah begitu, bukan. Melainkan karena Habel itu waktu dia memberikan persembahan, dia beriman, dia percaya kepada Allah, dan itulah kemudian yang diperkenan oleh Allah. Saudara, misalnya kalau kita lihat lagi kisah Nuh, kisah Nuh kan terkenal begitu. Nuh diminta untuk bikin bahtera, satu kapal yang besar sekali, terus masukkan binatang-binatang ke dalamnya. Lalu kemudian di ayat 7 itu penulis berkata begini, karena iman Nuh bahkan membuat sebuah perahu besar yang dirancang sedemikian rupa. Saudara, perkara ini terkait dengan Nuh itu bukan mengenai karena kapalnya besar, lalu kemudian Allah berkenan kepada dia. Bukan. Tetapi motivasi di balik hal itu gitu. Kenapa si Nuh itu bisa membuat satu kapal yang besar meskipun dia tidak tahu bah itu seperti apa gitu. Dia membangun kapal yang sedemikian besar itu karena rasa percaya Nuh kepada Allah. Saudara, Nuh percaya kepada Allah karena Allah berfirman, Allah berbicara dan dia percaya kepada perkataan Allah. Saudara, sangat tidak mudah menghadapi olok-olokan orang sezamannya gitu. Tetapi Nuh tetap maju karena iman kepada Allah. Misalnya Abraham, saudara, pergi lagi diutus Tuhan, pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu sama sekali. Saudara, kalau kita di zaman ini pergi ke satu tempat, tidak pernah kita tahu itu di mana. Mudah kan? Buka handphone, akses Google Maps, kita bisa tahu saya belok kiri, saya belok kanan itu. Tetapi Abraham itu sama sekali tidak ada bayangan kemana Tuhan itu mengutus saya. Namun dia memandang hanya kepada Allah yang sudah memanggil dan bersedia menuntun dia. Saudara, kenapa sih orang bisa hidup kayak begitu? Karena iman, saudara. Karena iman.
Gitu. Nah, kita lihat lagi contoh misalnya Rahab. Saudara, Rahab itu kan disebut sebagai wanita tuna susila begitu. Ya, di zamannya itu waktu dia ketemu dengan para pengintai, yang dia lakukan itu adalah dia sembunyikan para pengintai, gitu. Karena dia tahu bahwa di belakang dari para pengintai yang berjanji kepada dia, sesungguhnya yang berjanji kepadanya adalah Allah sendiri. Dia yakin bahwa Allah itu yang akan menjaga hidupnya. Itu dia bisa selamat meskipun waktu itu orang-orang lain itu habis dibunuh, tetapi dia itu akan selamat. Saudara, kenapa bisa? Rahab, perempuan asing dari bangsa asing, kenapa bisa? Dia begitu yakin, saudara, itu karena iman. Nah, demikian juga dengan kisah-kisah lain, tokoh-tokoh yang lain. Saudara, orang-orang ini merupakan contoh dari orang yang karena iman melakukan hal-hal di luar nalar dan bahkan yang punya konsekuensi yang amat besar. Saudara, tidak ada satupun dari mereka yang bebas dari masalah dan pergumulan karena mereka beriman kepada Allah. Oh, kalau saya beriman kepada Allah, nanti saya hidupnya bebas dari masalah. Saudara, tidak begitu. Tidak begitu. Justru karena mereka beriman kepada Allah, itulah yang kemudian membuat mereka mampu untuk menembus, melampaui berbagai kesukaran, berbagai masalah di dalam hidup mereka karena mereka berjalan bersama-sama dengan Allah. Saudara, apa sih yang membuat mereka itu seberani dan senekat itu? Saudara, mereka tahu satu hal yang pasti. Allah itu adalah Allah yang firman-Nya hidup. Perkataannya itu bisa dipegang. Kalau Allah sudah berfirman, maka itu pasti benar. Saudara, Allah itu setia dan Dia tidak akan ingkar janji. Kalau Allah sudah bilang saya menyertai engkau, maka pasti disertai. Maka mereka itu tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Orang-orang inilah kemudian yang dikenal sebagai orang yang beriman kepada Allah. Nah, saudara, hal yang sama juga bisa terjadi kepada para penerima surat Ibrani di masa itu, yang hidupnya penuh dengan pergumulan, dan demikian juga kepada kita di hari ini. Saudara, paling tidak ada 3 hal yang sangat esensial mengenai kesamaan iman kita bersama dengan tokoh-tokoh PL dan seluruh orang percaya lainnya. Yang pertama, dasar iman kita. Saudara, apa dasar iman kita? Kalau ditanya kepada kita, apa sih dasarmu beriman kepada Tuhan? Kenapa kamu berkata kamu itu adalah orang Kristen, pengikut Kristus? Jawabannya adalah, ya, pengorbanan Kristus. Saudara, pada tataran yang sangat-sangat dasar, kita dan mereka, orang-orang yang tadi yang kita sudah baca itu, sama-sama orang berdosa, saudara. Sama. Gitu. Mereka punya perjalanan iman yang luar biasa bersama dengan Allah, tetapi orang-orang ini juga tidak luput dari dosa dan berbagai kelemahan. Misalnya, saudara, Nuh itu kan dicatat pernah mabuk gitu. Daud bersinah dan merancangkan pembunuhan. Sarah itu kan juga ada dibahas. Sarah itu menertawakan Allah. Di usianya yang tua, Tuhan bilang kamu nanti akan mengandung. Dia ketawain Tuhan. Masa sih? Mana bisa lagi gitu. Dia tidak percaya kepada Allah. Samuel, nabi yang begitu besar di masa kerajaan Israel itu gagal mendidik anak-anaknya. Samson terjerat oleh cinta kepada perempuan asing dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita mau cari dosa orang-orang ini mudah. Sangat-sangat mudah. Gitu. Alkitab dengan sangat clear menunjukkannya kepada kita. Namun saudara, di titik itulah kita bersama-sama menyadari betapa besar perkenanan Allah kepada umat manusia, kepada kita gitu. Kita orang-orang berdosa diselamatkan oleh Allah yang baik, yang penuh dengan belas kasih. Dan kitalah orang-orang berdosa yang justru menerima pemulihan, dipulihkan oleh Allah. Nah, saudara, inilah yang Kristus sudah kerjakan. Saudara, bagi kita yang hidupnya amat sangat tidak sempurna ini, penuh dengan cacat celah, Kristus itu berkorban bagi kita. Tidak ada satupun hal yang Kristus tahan, Dia pegang erat-erat. Semua Dia berikan. Dia anugerahkan keselamatan bagi kita manusia yang hina. Maka saudara,
Karena Kristus berkorban bagi orang jahat dan berdosa seperti kita itu bisa datang kepada Allah. Kita bisa di dalam iman, kita bisa datang kepada Kristus dan kemudian memanggil Allah dengan satu sebutan yang sangat dekat. Kita bisa sebut Dia Bapa. Saudara, kita punya relasi yang dipulihkan, yang diberkati sepanjang hidup kita. Kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Saudara, itulah dasar iman kita. Pengorbanan Kristus. Saudara, berikutnya yang kedua, visi iman kita. Apa sih? Kemana sih mata iman kita itu memandang? Saudara, penulis Ibrani itu menulis satu term mengenai kota Allah. Saudara, di dalam menjalani kehidupan, semua para pendahulu kita itu kan juga mengalami tantangan dalam hidup mereka. Lalu apa yang mereka pandang? Kemana mereka mengarahkan mata mereka? Sama seperti kita, mereka juga adalah para pengembara, para peziarah di tengah-tengah dunia. Dunia ini bukan asal kita, gitu. Dunia ini bukan kampung halaman kita, bukan. Tetapi Allah menempatkan kita di sini untuk waktu yang tertentu, gitu. Maka selama menjalani hidup, orang-orang ini tidak pernah menaruh pengharapan kepada dunia. Mereka hanya memandang kepada Allah saja, gitu. Mereka menantikan waktu dan kesempatan kapan saya bisa hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya, tanpa ada halangan apapun, tanpa ada batasan apapun. Saudara, semua yang Allah janjikan kepada para pendahulu di Perjanjian Lama, di mana puncaknya? Puncak penggenapannya itu ada pada diri Kristus. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah orang-orang di PL ini menerima yang Allah janjikan kepada mereka? Allah janjikan Kristus. Mereka terima tidak? Apakah mereka menyaksikan dengan mata mereka selama di dunia bahwa mereka sudah melihat Kristus lahir dan menyelamatkan mereka? Saudara, jawabannya tidak. Namun di dalam iman, karena iman, mereka tahu betul bahwa di ujung hidup mereka Kristus ada di sana. Kristus ada di sana, membuka tangan, menantikan mereka datang. Maka meskipun hidup sebagai pengembara belum mendapat apa yang dinantikan, mereka tahu akhir hidup mereka itu aman di dalam Kristus. Nah, saudara, itulah arti berpengharapan di dalam Kristus. Dan inilah yang Kristus sedang kerjakan. Saudara, Dia menguatkan hati kita di dalam dan melalui kehadiran Roh Kudus dan gerejanya. Di masa inilah kita sama-sama sedang memandang bahwa suatu hari kita akan berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Saudara, kemudian di poin yang ketiga, apa sih sebenarnya hasil dari iman kita? Saudara, hasilnya itu adalah upah dalam Kristus. Saudara, kita suka upah ya. Kerja dapat gaji, kita senang gitu. Hidup di dunia yang tidak mudah itu lebih senang lagi gitu. Karena nanti upahnya itu ada di dalam Kristus. Saudara, meskipun kita mengalami berbagai penderitaan, kita bersyukur karena di akhir hidup kita itu, di akhir perjalanan kita akan berjumpa dengan Kristus yang menganugerahkan upah bagi kita. Di ayat yang tadi kita sudah baca, ayat 33 sampai 38 itu memperlihatkan kepada kita apa yang dialami oleh para pendahulu kita. Saudara, mereka masuk ke lubang singa, dilempari batu, dibunuh menggunakan pedang dan lain sebagainya. Hingga penulis itu bisa mengambil kesimpulan, dunia ini, dunia yang fana ini memang bukan tempat yang layak bagi mereka. Tempat mereka yang beriman kepada Allah adalah bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah yang mampu, berkuasa dan sanggup membangkitkan tubuh yang sudah hancur dan terkoyak ini dari antara orang mati. Saudara, inilah yang Kristus akan genapi di masa yang akan datang. Saudara, kalau saudara perhatikan, maka dari awal sampai akhir iman kita itu berbicara mengenai Kristus. Apa yang Kristus sudah lakukan, sedang lakukan, dan akan genapi di masa yang akan datang. Saudara, secara praktis dan sederhana, cara pandang orang yang beriman di dalam Kristus
yang tahu bahwa Kristus menganugerahkan upah di masa akhir itu seperti ini. Yang pertama, di ayat 25 itu mengajarkan lebih memilih menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Yang kedua, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta dunia karena pandangan diarahkan kepada upah. Dan yang ketiga, meskipun belum menerima upah di masa ini, mata tetap memandang kepada kebangkitan di dalam Kristus. Saudara, upah kita adalah dibangkitkan dan hidup bersama Kristus selamanya. Diri Kristus adalah upah terbaik yang bisa kita terima. Saudara, indah sekali bukan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kalau begini ya, kalau kita mau melihat hidup kita, kalau hidup kita itu baik, lagi baik-baiknya, semua aman-aman, kita tuh tidak pernah bertanya kepada Tuhan tuh kayak begini, Tuhan, mengapa Engkau baik sih kepada saya yang hina? Gitu. Tidak pernah. Atau kita tidak pernah bertanya, apa Tuhan benar sayang kepada saya? Kenapa saya menghadapi kesenangan ini? Tapi kalau hidup susah itu kita bisa sangat-sangat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau jahat kepada saya? Gitu. Kalau saya sudah baik sekali kepada Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, sangat-sangat mudah begitu bagi kita untuk memperlakukan Tuhan seperti itu. Padahal saudara, Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Umat Tuhan di segala zaman itu menghadapi berbagai kesulitan. Tetapi Yesus sang imam besar itu memegang kita dengan amat teguh. Tuh lagu yang tadi tuh pas sekali saudara. Yesus Kristus itu juru selamat, dia pegang tangan kita. Dia tidak pernah melepaskan kita meskipun seringkali kita menepis tangannya, menarik tangan kita dan berusaha menjauh dari dia. Saudara, di dalam Kristus penderitaan kita dipakai Tuhan untuk membuat kita mengalami bahwa pengalaman iman seperti yang dialami oleh para pendahulu. Saudara, kalau saudara menderita, kalau kita mengalami berbagai penderitaan, mari melihat itu sebagai cara Tuhan yang hebat untuk membuat kita bisa mengalami iman di dalam Kristus. Saudara, di tahun 1948 seorang penulis him yang terkenal begitu, Ira Stanfield, itu diceraikan oleh istrinya. Gitu. Ira ini dia senang sekali, gemar sekali melayani Tuhan. Dia pergi kemana-mana, dia nyanyi, dia mengabarkan Injil Yesus Kristus. Dia pergi bersama istrinya. Tetapi istrinya tuh ada satu poin di mana dia bilang, pelayanan itu bukan untuk saya, gitu. Ngapain saya ikut pelayanan? Lalu kemudian dia menceraikan suaminya, lalu kemudian dia nikah lagi, terus kemudian masuk ke dalam industri artis begitu. Saudara, tidak berapa lama kemudian istrinya ini, mantan istrinya itu tertabrak mobil gitu dan akhirnya meninggal. Saudara, Ira mengasihi istrinya yang akhirnya menjadi mantan istri itu. Dan momen itu menjadi momen di mana dia sangat-sangat terpukul gitu, sangat depresi, masa-masa yang paling buruk di dalam hidupnya. Namun saudara, justru di masa seperti itu dia kemudian justru menuliskan lagu yang sering kita nyanyikan. Gitu. Lagu ini, ku tak tahu hari esokku. Gitu. Saya tidak tahu hari esok itu seperti apa, tetapi saya hidup bagi Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang Ira hadapi, justru dia berkata seperti itu. Wah saudara, di refnya itu dia berkata, banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku, tetapi saya tahu siapa yang berkuasa, yang mengatur semuanya. Saudara, betul bahwa kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kalau hari ini kita merasa bahagia, besok mungkin menjadi hari yang sulit bagi kita. Namun kita berjalan bersama-sama dengan Allah yang selalu memegang tangan kita dengan erat. Saudara, para pendahulu kita di masa perjanjian lama, perjanjian baru, gereja mula-mula, dan bahkan kita di masa pasca modern ini selalu dicap sebagai orang yang gila, yang bodoh, konyol karena iman di dalam Tuhan Yesus. Mengapa sih begitu gila mempertahankan iman dan akhirnya harus menjalani hidup yang begitu menderita? Tapi saudara, Profesor Sen Senjaya itu tulis satu komentar yang sangat kuat.
orang percaya itu mungkin dianggap hidup dengan konyol selama puluhan tahun hidup mereka, tetapi mereka akan hidup di kota Allah, memerintah bersama Kristus selama puluhan miliar tahun. Itu artinya selama-lamanya, saudara. Sementara yang bersikeras menolak iman dalam Kristus akan menderita juga selama itu. Siapa yang konyol sekarang? Saudara, kita bersyukur untuk perkenanan Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Saudara, kiranya kita pulang dengan satu sukacita yang besar dan kita bisa sama-sama berkata, Tuhan Yesusku adalah imam besar yang sudah, sedang, dan akan menggenapi janji yang Ia beri kepada saya di dalam iman kepadanya. Saudara, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, betapa kami bersyukur, berterima kasih. Kami orang-orang yang bisa disebut sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang layak di hadapan Tuhan dari hidup kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kepada orang seperti kami Engkau menunjukkan anugerah-Mu yang berlimpah itu. Tuhan, di dalam segala sesuatu yang kami hadapi, entah hari baik, entah hari buruk, Tuhan tolong kami memandang kepada Tuhan dan kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.